Yo halo guys, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Di video kali ini kita itu akan ngebahas Wahsy bin Harb dan bagaimana sahihnya paman Nabi yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Langsung aja yuk kita ke kisahnya. Let's go. Di awal masa-masa keislaman ada sebuah perang yang terjadi antara pasukan Muslim dan pasukan Quraisy yaitu namanya adalah Perang Badar. Dan Perang Badar ini dimenangkan oleh pasukan Muslim yang pastinya itu akan meninggalkan bekas luka gitu atau dendam di kalangan Quraisy atas kematian saudara-saudara mereka. Nah, salah satunya adalah Jubair bin Mut'im. Dia itu ingin balas dendam ke pasukan Muslim, terutama gitu Hamzah bin Abdul Muthalib karena dia itu sudah membunuh pamannya yang bernama Suaimah bin Adi. Tak lama setelah Perang Badar akan terjadi peperangan lagi antara pasukan Muslim dan pasukan Quraisy yaitu Perang Uhud. Nah, di Perang Uhud ini si Jubair bin Mut'im tuh emang udah sengaja gitu. Dia tuh punya niat ingin membalaskan dendam pamannya untuk ngebunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, maka dari itu dia itu menyuruh salah satu budaknya yaitu yang bernama Wahsy bin Harb. Si Wahsy ini dia itu keturunan dari Abbasiyah guys. Yang kemudian dia itu menjadi budaknya Jubair bin Mut'im. Nah, si Wahsy ini oleh Jubair bin Mut'im itu dijanjikan kemerdekaan guys kalau si Wahsy itu berhasil ngebunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. فإن استطعت أن تقتله فأنت حر. Ya, yang namanya hamba sahaya gitu budak ditawarin kemerdekaan cuma modal bunuh orang doang, mungkin ya di zaman dulu kan gak terlalu ribet gitu ya tinggal bunuh orang. Terus lagi kan waktu itu Wahsy emang belum beriman guys, dia itu masih golongan orang Quraisy gitu, dia itu belum masuk Islam. Terus selain tawaran dari Jubair bin Mut'im tadi guys, datang juga Hindun kepada Wahsy yang mana Hindun itu menawarkan seluruh perhiasannya guys, ada sekotak emas gitu ditawarkan kepada Wahsy nih, kalau kamu berhasil ngebunuh Hamzah ya. Wahsy tambah tergiur lah guys, dimana dia dijanjikan kemerdekaan, terus setelah merdeka juga dapat banyak harta kan ya, walaupun emang dia itu nggak ada tujuan lain guys di perang Uhud itu kecuali hanya untuk ngebunuh Hamzah karena emang tujuannya itu untuk merdeka dan mau harta tadi guys dari Hindun. Hindun ini juga dia tuh ingin balas dendam guys atas kematian ayahnya yaitu Utbah bin Rabi'ah yang mana dia juga itu dibunuh oleh Hamzah. Terus ada saudaranya juga yaitu Al-Walid dibunuh oleh Ali, dan ada satu lagi Saiban guys yaitu pamannya Hindun, dia itu juga dibunuh oleh Hamzah. Nah, singkat cerita berangkatlah pasukan Quraisy ke lembah Uhud dan pasukan Muslim juga ke lembah Uhud. Nah, ketika dua pasukan ini sudah bertemu, Wahsy itu tujuannya langsung ke Hamzah guys, dia itu gak punya tujuan lain, emang Hamzah tujuannya karena ingin merdeka dan dapat emas tadi guys. Ketika perang sudah berkecamuk, Wahsy itu mengamati Hamzah guys, dan di Wahsy itu langsung tahu gitu guys Hamzah, karena emang Hamzah itu lagi mau berak-ngabrik pasukan Quraisy guys. Hamzah itu emang orangnya tuh kuat dan perkasa guys, jadi tidak ada gitu yang bisa menahan dia ketika dia itu ngehajar-hajarin pasukan Quraisy. Terus pas Wahsy ini lagi ngintai Hamzah di balik pohon atau batu, tiba-tiba ada yang mendahului Wahsy guys, namanya Siba bin Abdil Ija. Nah, ketika Hamzah melihatnya, si Siba ini langsung dipanggil guys. Kemari kau, wahai anak tukang hitan. Nah, kira-kira gitu guys, karena emang itu tuh sebenarnya ucapan gitu buat ngejatuhin mental si Siba tadi ya. Kalau di luar kancah peperangan gak mungkin Hamzah ngeledek gitu atau ngucapin kalimat seperti itu. Itu tuh emang tujuannya tuh buat ngehancurin mental lawan guys. Namanya juga lagi perang kan. Kemudian Wahsy itu melihat dengan mata dia sendiri bahwa Hamzah itu menebas lehernya si Shiba ini guys, dan ya Shiba itu langsung mati guys, namanya juga ditebas leher kan. Nah, kemudian si Wahsy itu langsung nyiapin tombaknya guys dan ngebidik Hamzah terus tepat gitu mengenai pusarnya guys. Nah, walaupun udah mengenai pusar Hamzah dan tembus gitu sampai ke belakang, Hamzah itu masih ngejar Wahsy guys. Jadi pas ketahuan yang nombaknya Wahsy, dia tuh langsung ngejar Wahsy guys. Ya Wahsy otomatis ketakutan gitu guys. Ini orang udah kena tombak, tembus lagi ke belakang, masih bisa ngejar gitu. Ya walaupun emang akhirnya gak kekejar guys, karena Hamzah tetap gak kuasa gitu buat ngejar Wahsy. Namanya juga tombak udah nembus ke belakang gitu. Dan akhirnya Hamzah itu gugur guys di sana. Setelah Hamzah syahid, Wahsy itu langsung nyamperin ke Hamzah guys. Dia itu ngecabut tombaknya dari tubuh Hamzah. Terus setelah itu dia itu ya pulang guys ke markasnya. Dia gak ngapa-ngapain lagi karena emang dia itu gak punya tujuan lain di perang Uhud itu selain ngebunuh Hamzah. Karena dia itu kan emang
pengen merdeka dan ingin punya harta tadi yang ditawarkan di awal. Setelah perang Uhud usai, Hindun pun verifikasi guys ke Wahsy gitu. Apakah Wahsy itu berhasil membunuh Hamzah atau tidak? Dan Wahsy pun memberitahu Hindun bahwa Wahsy itu telah berhasil membunuh Hamzah. Kemudian Hindun pun mencari gitu jasad Hamzah dan ketika menemukannya, dia itu memotong hidung Hamzah terus ngebelah dadanya guys dan diambil hatinya terus dimakan mentah-mentah guys. Ya walaupun Hindun gak berhasil gitu memakan semuanya karena ya emang ya sebel guys makan daging mentah-mentah apalagi daging manusia kan. Lanjut, setelah kembali ke Mekah, Wahsy pun akhirnya dimerdekakan guys dan janjinya yang tadi itu dipenuhi kayak dia dimerdekakan dan dapat harta tadi guys. Tapi ternyata tidak semulus apa yang dipikirkan guys. Kaum Quraisy itu atau ya orang-orang Quraisy itu tetap menganggap Wahsy itu seorang budak guys walaupun dia tetap dimerdekakan. Ya Wahsy kecewa guys digituin. Cuma ya mau gimana lagi, tapi yang penting merdeka gitu guys. Wahsy pun tetap tinggal di Mekah guys, sampai Mekah itu ditaklukkan oleh Nabi Muhammad pada peristiwa Fatu Mekah. Nah, ketika Fatu Mekah ini, si Wahsy itu kabur guys ke Taif. Tapi ternyata orang-orang Taif juga malah berbondong-bondong masuk ke Islam. Jadinya si Wahsy ini gak punya lagi tempat untuk kabur guys. Dia tuh sampai bingung gitu, apakah dia tuh harus ke Yaman gitu atau ke mana gitu. Ketika sedang bingung begini, datanglah Bilal bin Rabah guys. Jadi dia itu ngebujuk Wahsy supaya dia itu mau ngedatangin Rasulullah guys dan memeluk Islam. Ya Wahsy awalnya emang emang gak mau guys gitu. Dia itu takut gitu ketemu Nabi karena dia itu kan sudah membunuh paman Nabi yaitu Hamzah. Jadi Wahsy itu takut dibunuh oleh Nabi. Akhirnya setelah dibujuk, dia pun mau guys pergi ke Mekah dan menemui Nabi. Ketika itu, Wahsy itu menemui Nabi itu dari belakang guys. Jadi Nabi lagi duduk ke depan, nah Wahsy datang dari belakang terus dipanggil gitu, ya Rasulullah gitu. Dia itu pengen masuk Islam gitu. Terus Nabi itu nanyain dulu, kamu itu Wahsy? Kata Wahsy itu, iya benar saya Wahsy. Terus Nabi itu nanyain gitu guys, gimana cara dia ngebunuh Hamzah. Nah sama Wahsy kan diceritain, terus setelah selesai bercerita, Nabi itu emang memaafkan dan menerima keislamannya, tapi kata Nabi, kalau bisa mah gitu, jangan jangan bertemu gitu dengan Nabi itu, jangan ngobrol kayak gini lah, karena dikhawatirkan nanti Nabi itu akan ingat sama sosok Hamzah bin Abdul Muthalib yaitu paman Nabi yang emang selalu ngedukung Nabi itu dari kecil guys. Dari masa-masa keislaman gitu guys, selalu dibela gitu oleh Hamzah. Di sini guys, Wahsy itu ngerasa cemas karena dia kan ngerasa kayak ngelakuin suatu dosa yang sangat besar guys. Sampai sampai Nabi itu kalau sebisa mungkin gitu menghindar kata Nabi itu. Ya emang itu kan wajar guys, namanya juga kan salah satu sifat wewenang di Rasul itu yaitu mempunyai sifat kemanusiaan, ya itu wajar guys. Kemudian Wahsy itu berpikir guys bahwa dia itu harus ngebunuh salah satu musuh Allah yang sangat besar. Nah, Wahsy itu hanya bisa melihat Nabi itu dari kejauhan guys sampai Nabi itu meninggal. Nah, setelah Nabi wafat, banyak fitnah yang terjadi guys. Salah satunya adalah kemunculan Nabi palsu. Dan Nabi palsu yang paling terkenal, terus paling banyak pengikutnya, dan memang kuat gitu waktu itu, yaitu namanya Musailamah al-Kadzab. Nah, untuk menumpas para Nabi palsu ini, Khalifah Abu Bakar itu ngirim pasukan Khalid bin Walid ke Yamamah. Di perang Yamamah ini guys, banyak sekali hafid Quran yang menjadi syahid gitu. Terus, nah singkat cerita, setelah pasukan ya Musailamah ini didesak mundur oleh pasukan Muslim, Wahsy itu mengamati guys, si Musailamah ini dia itu sedang pegang pedang guys. Kemudian Wahsy pun menyiapkan tombaknya guys dan melemparkannya tepat mengenai perut Musailamah al-Kadzab, yaitu tempat yang sama guys ketika dia itu ngebunuh Hamzah. Nah setelah berhasil ngebunuh Musailamah al-Kadzab, dia itu kemudian melakukan pengumuman guys atau memviralkan bahwa dia itu telah membunuh Musailamah al-Kadzab. قتلت مسلم الكذاب قتلت مسلم الكذاب. Oke guys, itu dia cerita singkat dari Wahsy dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Maaf nih kalau banyak salah kata dan emang banyak salah kata banget. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus kalau kalian ada yang mau menambahkan gitu, boleh banget komen di kolom komentar. And see you on my next video. Oke, bye-bye.